Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air. Demikian dengan para fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara. Tentunya ini melalui seleksi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah di tahun 2024 tahun ini. Sebelumnya Bapak Ibu, informasi terbaru mengenai seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024, sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB dan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional, bahwa pada tahun 2024 tahun ini ada 3 tahap rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun untuk calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau calon P3K atau CP3K. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut tentunya Bapak Ibu honorer maupun fresh graduate ingin melamar untuk bisa meraih impian untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Ada informasi terbaru menyapa Bapak Ibu semuanya bahwa di tahun 2024 tahun ini ada hal tertentu yang perlu diperhatikan, yang mana ini merupakan syarat Bapak Ibu untuk bisa melamar jadi CPNS maupun P3K. Nah, di sini disampaikan mohon maaf, seleksi CPNS 2024 cuma terbuka lebar bagi pelamar yang memenuhi syarat ini. Nah, kira-kira apa syaratnya Bapak Ibu? Itulah yang perlu kita ketahui pada informasi berikut ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan informasi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memberikan bocoran mengenai pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2024. Menurut BKN, seleksi CASN termasuk CPNS 2024 akan dilakukan sebanyak 3 periode. Periode pertama yaitu pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan akan mulai dibuka bulan Maret 2024 dan itu sudah disampaikan sebelumnya bahwa itu adalah tahap pertama. Dijelaskan dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk melamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi tentunya Bapak Ibu ini bagi yang memenuhi syarat ya. Karena itulah yang akan diperbincangkan pada informasi kali ini, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Namun, peluang untuk melamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini hanya terbuka lebar bagi orang-orang tertentu saja. Ingat Bapak ya, hanya terbuka lebar bagi orang-orang tertentu saja. Dilansir dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, pada hari Kamis 15 Februari 2024, peluang untuk melamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS hanya terbuka bagi pelamar yang memenuhi syarat di bawah ini. Nah, syarat inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas ya, syarat tersebut itu harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu usia saat melamar. Usia pelamar yang mempunyai kesempatan melamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS minimal 18 sampai 35 tahun pada saat mengajukan lamaran. Usia pelamar yang kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun tidak berkesempatan mengikuti seleksi CPNS. Nah, Bapak Ibu tentunya ada pertanyaan bagaimana dengan hal tersebut. Ingat bahwa jalur ya seleksi CPNS maupun P3K itu berbeda. Nah, yang jelas di situ adalah tentang batas usia yang dibutuhkan untuk PNS dan P3K hanya batas usia minimal yaitu 18 tahun.
Nah, bagi Bapak Ibu yang lebih dari usia 35 tahun hanya bisa melamar pada P3K. Dan itu pun apabila dikhususkan untuk honorer, berarti hanya honorer. Sementara yang tidak honorer itu tidak ada kesempatan. Yang kedua, bebas dari catatan pidana. Selain syarat usia, pelamar juga disyaratkan tidak mempunyai catatan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Itu ketentuan yang kedua Bapak Ibu ya, bagi yang ingin melamar CPNS. Dan kemungkinan demikian juga dengan P3K. Pelamar yang mempunyai catatan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun atau lebih tidak berpeluang mendaftar CPNS. Itu jelas Bapak Ibu ya. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat sebagai PNS, TNI, dan Polri. Dan kemungkinan juga P3K ya. Syarat selanjutnya yaitu pelamar yang hendak mendaftar CPNS tidak boleh pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai PNS, anggota TNI, atau anggota Polri. Jadi pemberhentian tersebut baik atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri. Ya, itu sudah jelas ditegaskan di situ Bapak Ibu. Poin keempat yang merupakan syarat yaitu bukan calon atau anggota PNS, TNI, atau Polri. Kemudian pelamar yang merupakan calon atau anggota PNS, TNI, dan Polri tidak memiliki peluang untuk mengikuti seleksi CPNS. Karena memang itu sudah posisinya Bapak Ibu ya. Kalau sudah calon PNS atau CPNS atau calon TNI ataupun apa, itu tidak bisa. Ya, artinya tidak bisa ada peluang lagi karena memang sudah statusnya sebagai CPNS. Demikian dengan TNI ataupun Polri. Yang kelima, bukan bagian dari partai politik. Berbicara soal hal ini, maka para pelamar yang termasuk bagian dari partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, tidak berkesempatan melamar CPNS. Yang keenam, yaitu kualifikasi pendidikan yang sesuai. Nah, ini masalah ijazah Bapak Ibu ya. Kemudian linearitas ijazahnya ya, sesuai dengan formasi yang dilamar. Itulah poin keenam. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani juga itu sangat perlu Bapak Ibu ya. Mengenai kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan juga menjadi salah satu syarat bagi Anda yang ingin melamar CPNS. Nah, ingat Bapak Ibu ya, ini bukan hanya sekadar jadi syarat saja, tetapi nantinya ini dibuktikan pada saat pendaftaran baik CPNS maupun P3K karena memang wajib ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini. Kemudian yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau luar negeri. Pelamar CPNS juga harus mempertimbangkan dengan matang mengenai kesiapannya ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jika pelamar tidak siap, maka peluang mendaftar CPNS juga tidak terbuka bagi mereka. Yang kesembilan, syarat lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Nah, ini beda masing-masing instansi Bapak Ibu sesuai dengan formasinya, ya, maka syarat tertentu untuk ya kebutuhan instansi itu jelasnya beda. Pelamar CPNS juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Demikianlah syarat umum melamar CPNS 2024. Jika ingin peluangnya terbuka dengan lebar, silakan diikuti Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu bisa punya peluang untuk menjadi seorang calon aparatur sipil negara dalam hal ini adalah CPNS. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.